Bayangkan Anda dikurung di dalam sebuah kamar, tidak ada lampu, tidak ada setumpuk pekerjaan yang bisa Anda selesaikan, tidak ada satu orang pun untuk diajak bicara. Dan, nah ini bagian yang paling menakutkan bagi kebanyakan dari kita, tidak ada smartphone, tidak ada layar, tidak ada koneksi internet sama sekali. Wah, itu sih buat manusia modern kayak kita sekarang pasti langsung bikin serangan panik ya. Benar banget. Bagi leluhur kita berabad-abad yang lalu, skenario ruangan gelap ini adalah resep utama untuk mencapai pencerahan spiritual. Tapi bagi otak kita di abad ke-21, itu resep sempurna untuk sebuah kepanikan massal. Itu observasi yang sangat tajam sih, karena secara biologis dan psikologis, kita tuh udah mengondisikan diri kita untuk merasa terancam oleh keheningan. Merasa terancam ya? Iya, kayak ada yang salah kalau terlalu sepi. Kita hidup di era di mana kita punya akses ke semua informasi di dunia di ujung jari kita, namun kita malah sangat ketakutan untuk menghabiskan waktu sendirian dengan pikiran kita sendiri. Dan persis itulah paradoks yang akan kita bongkar dalam sesi eksplorasi mendalam hari ini. Kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan dari masa lalu yang sangat sunyi berbenturan langsung dengan kecanduan terbesar manusia modern hari ini, yaitu layar yang menyala. Topik yang sangat relevan nih. Pasti. Nah, sumber utama kita hari ini adalah sebuah artikel yang sangat mendalam dan cukup provokatif dari situs web Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Artikel ini ditulis oleh Nanang Sutrisno tertanggal 11 Agustus 2022 yang sebenarnya diadaptasi dari majalah Wartame edisi 2019. Penulis membahas tentang tradisi Nyepi, tapi dia bawa satu usulan aturan baru yang sangat radikal untuk era digital yang dia sebut amati online. Menarik, dan mari kita perjelas satu hal dulu untuk Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Meskipun sumber yang kita bedah ini berakar pada tradisi dan susastra Hindu, esensi perdebatan di dalamnya sama sekali tidak terbatas pada satu kelompok saja ya. Betul. Ini universal banget. Sangat universal. Ini adalah eksplorasi tentang pertarungan antara kebutuhan kita akan keterhubungan digital versus urgensi keheningan mental. Jadi, terlepas dari apapun latar belakang keyakinan Anda, kalau Anda pernah merasa kelelahan, terkuras secara mental, atau ngalamin burnout gara-gara rentetan notifikasi tanpa henti, Yang mana itu hampir semua orang saat ini kan? iya, betul sekali. Anda akan menemukan bahwa diskusi kita hari ini adalah cermin dari kehidupan sehari-hari Anda sendiri. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Sebelum kita masuk ke masalah kecanduan smartphone atau media sosial, artikel ini memulainya dengan cara yang nggak terduga. Penulis mendefinisikan ulang satu kata sederhana, yaitu berani. Berani. Menarik. Ya, penulis mengutip suami Rama, seorang praktisi spiritual yang hidup di Himalaya, yang mengatakan bahwa keberanian adalah tangga pertama dan utama untuk menapaki jalan rohani. Jujur, ini sempat bikin saya mikir keras sih. Mikir gimana tuh? Ya biasanya kan kalau kita ngebahas jalan rohani atau spiritualitas, kata-kata yang muncul di kepala kita tuh kayak kepasrahan, kedamaian, ketenangan kita kan. Kenapa tiba-tiba kita berbicara tentang heroisme dan keberanian layaknya prajurit di medan perang? Nah, karena kedamaian sejati itu nggak datang dari sekedar duduk santai sih. Oh bukan ya? Bukan, kedamaian itu harus direbut melalui sebuah penaklukan. Artikel ini memperkuat gagasan suami Rama dengan meminjam filosofi dari sesepuh Jawa. Ada 3 syarat utama bagi seseorang yang ingin menapaki jalan rohani. Apa saja tuh 3 syaratnya? Tatak, tangguh, dan tanggon ya? Betul, ini mengindikasikan bahwa proses melihat ke dalam diri sendiri itu sebenarnya adalah sebuah pertempuran yang cukup kejam. Anda tidak sedang berdamai dengan dunia luar, tapi Anda sedang berperang melawan impuls-impuls terburuk Anda sendiri. Wah, pertempuran melawan diri sendiri ya? Pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya musuh dalam pertempuran ini? Nah, itu dia intinya. Di sumber kita, teks kuno Niti Satakam yang dikutip dalam artikel memberikan jawaban yang, jujur aja, cukup menampar ego kita. Teks itu bertanya, siapa yang disebut pemberani? Dan jawabannya pasti bukan yang kita kira. Bener banget. Jawabannya bukan jenderal yang menaklukkan bangsa lain. Dan kalau di era modern, bukan orang yang memenangkan argumen sengit di kolom komentar Twitter atau punya jutaan pengikut di Instagram. Jelas bukan itu. Pemberani sejati didefinisikan sebagai ia yang mampu mengalahkan 11 indrianya. 11 indria ini dianggap sebagai sumber segala kekotoran rohani dan kelelahan mental kita.
Oke, mari kita bedah ini. 11 indria ini maksudnya gimana? Mari kita bedah mekanismenya biar lebih relevan dengan cara kerja otak kita sekarang ya. Indria ini mencakup panca indera fisik kita. Kayak mata, telinga, kulit gitu ya? Iya, betul. Mata, telinga, kulit, pengecap, penciuman. Dan juga ditambah indera penggerak serta pikiran itu sendiri. Nah, sepanjang hari, indria ini terus-menerus narik perhatian kita keluar. Keluar diri kita maksudnya. Kecemasan kecemasan lain, nggak ada berhentinya. Kalau boleh saya gunakan analogi modern nih, bayangkan 11 indria ini kayak tab browser di komputer atau HP Anda. Wah, analogi yang bagus tuh. Kan kita sering tuh, bangun pagi, Anda langsung buka tab email pekerjaan. Terus Anda buka tab Instagram, lihat teman Anda liburan ke Eropa, yang langsung memicu tab rasa iri di kepala Anda. Langsung insecure ya pagi-pagi? Iya kan? Terus Anda buka tab berita politik yang memicu kemarahan, semuanya terbuka secara bersamaan di dalam otak Anda. Semuanya muter video yang berbeda, dengan volume maksimal, dan terus-menerus nyedot baterai mental Anda dari pagi sampai malam. Bikin capek banget pastinya. Sangat capek. Jadi, menaklukkan indria itu berarti Anda harus punya keberanian untuk menekan tombol close all. Menutup semua tab itu. Dan jujur aja, nekan tombol itu sangat menakutkan. Karena kita takut tertinggal informasi, atau yang sering anak sekarang sebut FOMO. Fear of missing out. Analogi tab browser itu sangat brilian, karena itu ngejelasin mekanismenya secara presisi. Tahukah Anda apa yang terjadi pada komputer kalau terlalu banyak tab berat yang terbuka secara bersamaan? Kipasnya bunyi kencang banget pasti. Nolek. Bener, kipasnya berputar sangat keras, mesinnya memanas, prosesornya kewalahan, dan pada akhirnya sistem itu akan crash atau mati mendadak. Itulah yang terjadi pada psikologis manusia modern hari ini. Kita menyebutnya burnout atau kelelahan kronis. Wah, jadi burnout itu ibarat komputer crash ya? Tepat sekali. Yang sangat menakjubkan di sini adalah naskah kulo sebenarnya membedakan dua jalur utama dalam kehidupan beragama dan keseharian untuk ngatasin ini. Jalur apa saja itu? Jalur pertama adalah prauriti marga. Ini adalah ketika Anda hanya melakukan rutinitas fisiknya saja. Rutinitas fisik kayak gimana contohnya? Kayak Anda pergi ke tempat ibadah, Anda ngikutin kalender perayaan, Anda melakukan gerakan ritualnya. Tapi tab browser di kepala Anda tadi masih terbuka semua. Anda cuma jadi semacam robot ritual. Oh, paham saya. Jadi priority marga ini kayak kita merestart monitor komputer, cuma layarnya aja yang dimatiin, tapi CPU-nya di latar belakang masih kerja mati-matian. Nah, itu perumpamaan yang pas. Anda kelihatan lagi beribadah atau beristirahat tutup mata, tapi pikiran Anda sebenarnya lagi sibuk mikirin presentasi buat besok pagi di kantor. Persis. Fisiknya diam, tapi kepalanya berisik. Dan itulah mengapa ada tingkatan selanjutnya yang disebut neuriti marga. Neuriti marga. Ini beda lagi. Ini beda, ini adalah dimensi esoterisnya. Sebuah pengalaman batiniah yang secara radikal mengedepankan pemisahan diri atau berata. Neuriti marga menuntut kita untuk benar-benar mencabut sumber daya dari semua tab yang menyala tadi. Berarti ini bukan sekedar matiin layar monitor lagi ya? Bukan. Ini adalah proses hard reset pada sistem operasi mental Anda. Dan jujur, ini membutuhkan keberanian tempur yang luar biasa. Kenapa bisa butuh keberanian tempur? Karena saat Anda berhenti melihat keluar, saat Anda benar-benar menekan tombol close all, itu Anda tiba-tiba harus berhadapan empat mata dengan diri Anda sendiri. Dan buat banyak orang, itu menakutkan. Gila, masuk akal banget. Dan jalan neuriti marga inilah yang melahirkan metode praktis yang kita kenal sebagai catur berata saat hari suci Nyepi kan? Betul sekali. Jika tujuannya adalah melakukan hard reset pada sistem mental kita, maka tradisi merumuskan 4 aturan atau pantangan yang cukup ekstrem nih. Ada amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya yang berarti menghentikan semua aktivitas pekerjaan. Terus ada amati lalungan. Iya, amati lalungan atau tidak bepergian keluar rumah. Dan yang terakhir, amati lalanguan, yang berarti tidak mencari hiburan atau bersenang-senang. Sangat penting untuk memahami mengapa keempat hal ini yang dilarang. Mekanismenya sama sekali bukan sekedar untuk menghukum atau menyiksa diri sendiri ya. Terus tujuannya apa kalau bukan membatasi fisik? Dan suplai makanan untuk apa yang disebut sebagai klesa atau sampah-sampah pikiran. Sebentar, sampah pikiran seperti apa nih yang kita bicarakan di sini? Artikel ini menyebutkan beberapa, tetapi mari kita fokus pada dua yang paling mendominasi manusia modern ya. Pertama ada asmita, yang berarti keakuan atau ego,
Dan kedua, ada awija yang berarti kebodohan atau ketidaksadaran. Ego dan ketidaksadaran. Gimana hubungannya dengan aktivitas sehari-hari kita? Coba deh perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pekerjaan, perjalanan liburan, dan hiburan untuk memberi makan ego kita dan menutupi ketidaksadaran kita itu. Benar juga sih. Kita merasa diri kita penting karena kita super sibuk kerja. Itu melanggar amati karya? Iya kan? Terus kita merasa eksis dan keren karena kita nongkrong di kafe mahal atau jalan-jalan ke luar negeri. Itu berkaitan sama amati, lalungan, dan lalanguan. Wah, validasi eksternal semua ya isinya. Benar. Ketika semua instrumen validasi eksternal itu dimatikan secara serentak selama 24 jam, ego Anda akan kelaparan. Anda secara harfiah sedang melakukan detoksifikasi dopamin jauh sebelum istilah medis itu ditemukan oleh para ilmuwan modern. Nah, disinilah saya harus memberikan dorongan skeptis nih, mewakili pendengar. Silakan. Berdasarkan pengalaman nyata ya, jika tujuannya adalah membuat ego kelaparan dan membuang sampah pikiran, bukankah sekedar berdiam diri di rumah di ruang yang gelap gulita itu tidak otomatis bikin pikiran kita tenang? Maksudnya gimana tuh? Maksud saya, kalau saya dikurung di kamar sendirian tanpa aktivitas fisik apapun, pikiran saya nggak langsung jadi kayak danau yang tenang gitu. Pikiran saya justru jadi tempat paling berisik di dunia. Saya paham arahnya. Iya dong. Saya pasti bakal mulai overthinking tentang percakapan memalukan 5 tahun lalu pas lagi beli kopi, atau tiba-tiba saya akan ngalamin kecemasan hebat mikirin cicilan rumah bulan depan. Jadi, berdiam diri secara fisik aja sepertinya strategi yang sangat buruk buat ketenangan jiwa. Skeptisisme Anda itu sangat beralasan. Dan jujur aja, para leluhur pun udah menyadari celah tersebut sejak lama. Oh, mereka sadar kalau diam doang itu bahaya. Sadar dong. Diam secara fisik itu memang baru separuh jalan. Dan kalau Anda cuma berhenti di situ, Anda emang cuma akan tersiksa oleh pikiran Anda sendiri di dalam gelap. Disinilah artikel tersebut memperkenalkan mekanisme internal yang disebut amu tertutur pinahayu. Wah, istilah baru nih. Amuturtur pinahayu. Bisa kita bedah lebih dalam cara kerjanya? Boleh. Secara harfiah, frasa kuno ini berarti mengolah kesadaran melalui cara yang benar. Ini adalah jawaban mengapa catur berata bukanlah tentang kepasifan. Bukan sekedar rebahan pasrah ya? Bukan. Ini bukan tentang duduk bengong di pojok ruangan nungguin waktu 24 jam berlalu. Ini justru sebuah kerja psikologis yang sangat-sangat aktif. Empu Kanwa dalam teks Kakawin Arjuna Wiwaha mengajarkan bahwa saat fisik kita diam, kesadaran kita justru harus bekerja ekstra keras melalui 3 metode. Apa saja 3 metode kerja internalnya? Ada olah rasa untuk memahami hakikat terdalam dari emosi kita, olah agama untuk menyucikan niat kita, dan olah budi untuk mencapai kebijaksanaan logika. Oke. Berarti, saat kita mematikan api kompor secara fisik saat amati geni, otak kita sebenarnya sedang sibuk bekerja mengendalikan api kemarahan atau dendam di dalam diri kita. Kita bukannya sedang rebahan bermalas-malasan scroll HP, melainkan sedang mengevaluasi kembali apakah pekerjaan yang kita kejar selama ini benar-benar ngasih makna, atau cuma sekedar ngasih makan ego asmita kita tadi. Benar sekali. Jadi Anda itu secara sadar sedang memproses overthinking dan kecemasan Anda, bukan lagi mencoba menghindarinya dengan mencari kesibukan. Wow, jadi dihadapi langsung ya si kecemasan itu? Iya, tujuan akhir dari pengolahan kesadaran ini adalah sebuah transformasi kondisi mental. Dalam naskah kuno, kondisi manusia yang bergerak, bekerja siang malam, dan hidup secara autopilot yang sepenuhnya dikendalikan oleh sampah pikiran dan ego itu disebut sebagai nidra, atau kondisi tertidur. Tunggu. Ini paradoks yang agak aneh sih. Anda bilang bahwa saat kita sibuk bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore, berlarian ngejar kereta KRL, atau sibuk meeting sana-sini, kita sebenarnya sedang tertidur. Iya, tertidur. Tapi kan secara biologis mata kita melek lebar, tangan kita aktif. Gimana bisa keaktifan fisik yang begitu intens justru dianggap sebagai tidur spiritual? Gini deh, saya kasih contoh. Pernahkah Anda nyetir mobil atau naik motor pulang dari kantor, dan tiba-tiba Anda udah sampai aja di garasi rumah tanpa nginget proses perjalanannya sama sekali? Wah, sering banget. Kayak tahu-tahu udah nyampe pagar rumah aja. Atau contoh lain, Anda ngehabisin 2 jam penuh cuma ngegeser video-video pendek di TikTok atau Instagram, dan setelahnya Anda merasa kosong, capek, dan bahkan nggak bisa mengingat satu video pun dengan jelas. Pernah ngalamin? Setiap malam sebelum tidur itu mah. Nah, itulah yang disebut nidra.
Secara fisik, Anda emang bangun, mata Anda menatap layar, jari tangan Anda bergerak lincah, tetapi kesadaran sejati Anda sedang tertidur sangat lelap. Autopilot ya jatuhnya? Betul, autopilot. Anda beroperasi sepenuhnya di bawah sadar, dikendalikan oleh impuls, kebiasaan, dan algoritma eksternal. Nah, melalui proses penghentian total aktivitas fisik dan dimulainya kerja internal amu tertutur pinahayu inilah, jiwa kita dipaksa untuk bertransformasi dari nidra menuju jagra. Jagra. Itu artinya apa? Jagra adalah kondisi sadar sepenuhnya, benar-benar bangun dan terjaga secara spiritual. Anda akhirnya menyadari siapa diri Anda tanpa embel-embel jabatan pekerjaan, status sosial, atau hiburan murahan. Gila, saya baru menyadari ironi besarnya di sini nih. Ironi gimana? Di dalam kepala kita, untuk mencapai kondisi jagra itu kan tugas yang sangat brutal ya. Manusia secara alami pengen menghindari rasa sakit mental itu. Tapi hari ini, Nah, hari ini beda cerita. disinilah bagian yang sangat menarik. Hari ini kita nggak perlu repot-repot belajar mengolah kesadaran karena kita udah mempekerjakan ribuan insinyur paling cerdas di Silicon Valley sana untuk memastikan kita tidak pernah mengalami keheningan sedetik pun. Bener banget. Kita punya perangkat kecil bercahaya di saku kita yang dirancang khusus dan sistematis untuk mematikan proses jagra tersebut. Tantangannya memang udah bermutasi dengan sangat parah. Musuh kita bukan lagi sekedar rasa bosan yang alami, melainkan sebuah industri bernilai triliunan dolar yang secara aktif mengkapitalisasi dan mengeksploitasi perhatian. Artikel ini dengan sangat tajam memotret fenomena yang disebut sebagai nyepi zaman now. Ah iya, ini fenomena yang agak menyedihkan sebenarnya. Apa yang terjadi saat hari yang seharusnya digunakan untuk memutus rantai ego ini tiba? Orang-orang menggunakan momentum suci ini malah untuk bersuah foto, selfie dengan latar belakang jalanan Bali yang sepi, main game online seharian penuh, atau yang paling parah nih, terlibat dalam debat dan caci maki di kolom komentar media sosial. Semata-mata cuma untuk membunuh sepi, kan? Ya, kalau boleh saya buat analogi lagi nih. Smartphone di momen keheningan itu bertindak kayak dot bayi atau pacifier bagi otak orang dewasa kita. Analogi dot bayi itu pas banget sih untuk ngejelasin mekanisme psikologisnya. Coba pikir, mengapa bayi dikasih dot karet? Biar mereka nggak nangis. Iya, untuk meregulasi emosi mereka yang meluap-luap, karena bayi itu kan belum punya kemampuan untuk menenangkan diri mereka sendiri secara internal. Betul, betul. Nah, begitu juga kita, orang dewasa berbadan besar ini, pas dihadapkan pada 24 jam tanpa distraksi, begitu ketakutan, rasa insecure, dan tumpukan sampah pikiran kita mulai muncul ke permukaan, kita langsung panik. Kelabakan cari pelarian. Alih-alih melakukan kerja internal amitur tutur kayak yang Anda jelaskan tadi, kita malah langsung ngambil dot digital itu dan memasukkannya ke dalam mulut mental kita. Sebuah obat penenang instan. Kita ini ternyata terlalu pengecut untuk menghadapi keaslian diri kita sendiri di dalam keheningan. Sedih ya dengernya, tapi itu fakta. Dan jika kita hubungkan perilaku ini dengan gambaran filosofis yang lebih besar, teknologi informasi dan gawai itu sebenarnya udah merebut kedirian manusia modern. Merebut kedirian gimana tuh? Dalam pandangan filosofi Hindu yang dielaborasi mendalam di artikel ini, dunia maya adalah manifestasi modern yang paling sempurna dari apa yang disebut sebagai maya. Maya itu artinya ilusi kan? Iya, ilusi atau kesadaran palsu. Dunia digital kita sekarang ini adalah maya dalam bentuknya yang paling pekat. Bener juga, internet itu kan pada dasarnya cuma ilusi raksasa. Karena di dunia maya, semua batasan yang ada di dunia nyata itu menjadi sangat kabur, ya kan? Artikel itu secara spesifik menggunakan istilah borderless, tanpa batas. Iya, borderless. Ini beda banget sama realitas fisik kita. Di kehidupan nyata, kalau Anda tiba-tiba memaki orang di jalanan, ada konsekuensi fisik dan sosial yang langsung Anda hadapi saat itu juga. Pasti langsung diajak berantem atau diteriakin warga itu. Nah, iya kan? Realitas fisik itu memaksa membatasi ego Anda. Tetapi di internet, realitas itu tersaji tanpa batasan yang jelas antara kebenaran dan kebohongan, antara identitas asli dan akun anonim tanpa wajah. Semuanya abu-abu. Betul, realitas digital itu seolah-olah terasa nyata di otak kita, menggiring otak Anda untuk berimajinasi liar, bereaksi secara emosional secara instan, dan akhirnya Anda terlena makin dalam di ilusi tersebut. Wah, ini masuk akal banget. Ketika seseorang menghabiskan waktu yang seharusnya didedikasikan untuk berata atau pemisahan diri tadi, dengan malah asyik menelusuri media sosial, mereka itu sebenarnya memutarbalikkan seluruh proses ritualnya.
Jadi niatnya mau nyucikan diri malah gagal total ya? Gagal total. Mereka tidak sedang bergerak dari nidra menuju jagra. Sebaliknya, aktivitas online yang terus-menerus itu membius jiwa mereka semakin dalam ke dalam tidur lelap si ilusi. Ruang suci yang seharusnya jadi tempat sunyi untuk mengolah kesadaran, malah berubah fungsi jadi panggung teater murah untuk memamerkan citra ego mereka. Berarti logika sederhananya begini nih, menggunakan internet saat sedang melakukan praktik keheningan, itu secara harfiah merusak seluruh sistem pertahanan yang lagi dibangun susah payah. Penulis dengan tegas mengatakan bahwa kebiasaan online saat melaksanakan catur brata itu mempotensialkan masuknya sampah kesadaran yang baru. Sampah baru masuk numpuk. Bayangkan skenario ini ya. Anda sedang berjuang keras membersihkan rumah mental Anda nih, disapu dari debu kebodohan, kesombongan, dan kebencian masa lalu. Tapi sambil nyapu lantai, Anda malah ngebiarin pintu depan terbuka lebar-lebar supaya truk sampah raksasa dari media sosial bisa masuk dan membuang bertonton kotoran baru. Kotoran apa aja tuh contohnya? Ya, kayak drama selebriti yang nggak penting, berita palsu yang bikin emosi, dan opini-opini beracun dari netizen, dibuang tepat di tengah ruang tamu mental Anda. Keseluruhan ritual pembersihan itu kan akhirnya jadi sebuah lelucon yang benar-benar sia-sia. Metafora truk sampah itu akurat banget. Dan itu juga menjelaskan dengan sangat logis mengapa penulis artikel ini akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang menurut saya sih membutuhkan pemikiran yang sangat kritis dan berani. Kesimpulan soal aturan baru tadi, P ya? Nah, para leluhur tuh udah sukses menutup semua pintu masuk distraksi fisik. Tapi mereka jelas tidak mengantisipasi adanya lubang keamanan digital yang tembus ruang dan waktu ini. Oleh karena itu, tradisi ini membutuhkan sebuah pembaruan sistem, semacam update patch untuk perangkat lunak spiritual kita. Update patch untuk menyelamatkan jiwa manusia modern dari kebocoran data spiritual ya. Keren istilahnya. Biar sistemnya nggak gampang dihack sama algoritma. Dan update radikal itulah yang menjadi inti argumen penulis hari ini. Dia mengusulkan untuk mengubah catur brata yang aslinya berisi 4 aturan menjadi pancabrata. 5 aturan dengan menambahkan pantangan kelima yang posisinya sangat-sangat mendesak hari ini, yaitu amati online. Puasa internet total. Iya, mematikan total koneksi ke dunia maya. Penulis emang dengan sangat jujur mengakui bahwa konsep amati online ini memang tidak pernah ada dalam susastra Hindu kuno manapun yang usianya ribuan tahun itu. Tentu saja tidak ada. Jelas, kan nggak ada sloka kuno yang ngebahas bahaya radiasi cahaya biru HP atau bahayanya scrolling Instagram pada pukul 2 pagi. Tapi bagi saya, justru disitulah letak kejeniusan mutlak dari pemikiran artikel ini. Saya setuju. Ini menunjukkan kelenturan yang luar biasa dari sebuah kebijaksanaan kuno. Teks agama atau tradisi masa lalu kan seringkali dianggap kaku ya oleh orang modern. Iya, dianggap dogmatis, tertinggal zaman, udah nggak relevan lagi lah buat Gen Z. Betul. Namun, artikel ini justru membuktikan sebaliknya, bahwa esensi dari Brata bukanlah memuja larangannya itu sendiri secara buta, melainkan tujuannya, memutus keterikatan yang menghalangi manusia mencapai pencerahan mental. Esensinya yang diambil ya, bukan bentuk fisiknya aja. Tepat, di era kehidupan pedesaan kuno, keterikatan terkuat manusia itu mungkin adalah pada hasil panen atau aktivitas sosial kumpul-kumpul di balai desa, makanya dilarang bekerja dan bepergian. Tapi di era digital saat ini, Candu terbesar kita beda lagi wujudnya. sangat beda. Candu terbesar kita, ikatan rantai terkuat yang menahan jiwa kita di dunia maya atau ilusi itu adalah sinyal Wi-Fi dan sisa kuota data kita. Bener banget. Jadi secara filosofis dan psikologis, mengintegrasikan amati online ini bukanlah sebuah pelanggaran atau penodaan tradisi, melainkan evolusi logis yang mutlak diperlukan agar tradisi penyucian diri itu tetap memiliki taring di zaman sekarang. Jadi, apa makna semua ini bagi Anda yang lagi dengerin? Mari kita bawa semua teori berat ini kembali ke realitas keseharian Anda. Anda mungkin nggak merayakan Nyepi secara kultural. Anda mungkin memiliki latar belakang budaya, keyakinan agama, atau rutinitas kerja yang sama sekali berbeda dari apa yang kita bahas. Sangat mungkin. Namun, mari kita ekstraksi esensi murninya. Ide tentang amati online ini sebenarnya adalah formula universal yang bisa langsung Anda aplikasikan hari ini juga, terlepas dari siapa Anda. Karena ancamannya juga universal. Tepat. Kita semua tanpa terkecuali hidup di era information overload, kelebihan beban informasi yang ekstrim. Perhatian Anda
bola mata Anda itu adalah komoditas finansial yang paling berharga dan terus-menerus diperjualbelikan oleh algoritma perusahaan raksasa teknologi. Dan ini memunculkan pertanyaan penting. Selama Anda terus-menerus terhubung dan nyolok ke jaringan tersebut setiap detiknya, sadarkah Anda bahwa Anda secara sukarela menyerahkan kendali atas otonomi mental Anda sendiri? Dikasih gratis gitu aja ya ke aplikasinya ya? Iya, Anda membiarkan 11 indria Anda tadi dimanipulasi, disetir, dan dieksploitasi habis-habisan oleh pihak luar yang cuma peduli sama profit. Ngeri kalau dipikir-pikir. Coba deh tanyakan pada diri Anda sendiri sekarang. Kapan terakhir kali Anda benar-benar duduk diam di sebuah ruangan tanpa menatap layar apapun? Tanpa ngecek notif sama sekali. Betul. Tanpa earphone yang muterin musik keras-keras, tanpa buku, tanpa nyelesain laporan pekerjaan apapun, dan hanya duduk diam berhadapan murni dengan isi kepala Anda sendiri. Kapan coba? Kayaknya buat kebanyakan orang modern, jawabannya mungkin udah bertahun-tahun yang lalu ya. Atau bahkan nggak pernah. Makanya, ide untuk secara sengaja dan sadar mencabut kabel koneksi dari dunia maya demi merajut kembali koneksi internal kita yang udah lama putus, itu adalah penawar racun yang paling efektif untuk ngobatin kelelahan kronis masyarakat modern saat ini. Ini secara indah membawa kita kembali penuh pada definisi awal tentang keberanian yang kita diskusikan di menit-menit pertama tadi. Wah, benar juga. Keberanian menaklukkan indria ya. Betul! Keberanian sejati adalah keberanian menekan tombol close all pada tab browser di otak kita. Di masa lalu, parameter keberanian seorang manusia mungkin diukur dari kemampuannya menghadapi binatang buas di hutan gelap atau ngelawan musuh di medan perang berdarah. Sangat fisikal ya kalau dulu. Sangat fisikal. Tapi hari ini, ancaman terbesarnya justru tidak terlihat secara fisik. Ia bersembunyi di balik piksel layar yang terang. Jadi pahlawan hari ini beda senjatanya. Beda. Mungkin bentuk keberanian heroisme tertinggi yang bisa ditunjukkan oleh manusia modern hari ini adalah sebuah kemampuan yang terdengar sangat sederhana, tapi luar biasa susah. Meletakkan smartphone mereka ke dalam laci meja, mematikannya sama sekali, dan berani duduk diam menghadapi kesunyian di dalam diri mereka sendiri tanpa buru-buru meraih dot digital sebagai pelarian. Benar-benar sebuah perspektif yang memutarbalikkan total cara kita melihat teknologi dan diri kita sendiri. Mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita hari ini ya. Silakan. Kita tadi mulai dengan membongkar dan mendefinisikan ulang apa arti keberanian sejati. Bahwa itu bukanlah tentang gimana kita menaklukkan dunia luar agar terlihat hebat, melainkan tentang menaklukkan 11 indria dan ego yang berisik di dalam diri kita sendiri. Ya, musuh terbesar ada di dalam. Lalu, kita melihat bagaimana konsep catur berata kuno dirancang bukan sebagai hukuman penjara untuk sekedar berdiam diri di ruang gelap, melainkan sebagai sebuah ruang operasi psikologis. Sebuah arena untuk melakukan kerja aktif yang disebut amuter tutur pinahayu, untuk membersihkan sampah-sampah pikiran kita, dan akhirnya membangunkan kita dari tidur lelap kehidupan autopilot kita menuju kesadaran murni atau jagra. Proses yang butuh niat kuat. Membajak kedirian kita. Kita jadi sadar gimana selama ini kita menggunakan gawai cuma sebagai penenang dari rasa takut kita akan kesepian. Dot bayi untuk orang dewasa. Dan semua pembedahan panjang ini akhirnya bermuara pada satu gagasan adaptif yang sangat brilian dari sumber kita. Urgensi untuk memberlakukan amati online, puasa internet, guna menutup rapat lubang keamanan mental kita dari serangan sampai informasi. Diskusi hari ini benar-benar menjadi pengingat yang sangat kuat ya buat kita semua bahwa teknologi informasi itu mungkin memang ngasih kita akses instan ke seluruh data di galaksi ini, tapi algoritma sehebat apapun di Silicon Valley itu tidak akan pernah bisa memberikan kita kesadaran batin. Kalimat yang bagus banget itu. Kesadaran nggak bisa di-download ya. Pemikiran terakhir untuk Anda renungkan secara personal setelah sesi kita ini berakhir. Mari kita dengar. Perhatikan baik-baik lingkungan di sekitar Anda hari ini. Detik ini juga. Seluruh ekonomi modern kita, setiap desain perangkat lunak di HP Anda, dan setiap perangkat teknologi canggih yang Anda beli mahal-mahal, semuanya itu dirancang secara spesifik untuk terus-menerus menuntut perhatian Anda ke arah luar. Mengemis perhatian kita ya. Benar. Layar Anda berkedip dengan warna-warna cerah, notifikasi Anda bergetar tanpa henti dan berbunyi nyaring, semuanya berteriak seolah-olah ngomong dengan satu pesan yang sama. Lihat aku, bereaksi padaku, beri aku seluruh perhatianmu. Sangat menuntut. Nah, jika seperti yang dikatakan oleh naskah-naskah kuno yang kita bedah hari ini, menaklukkan dorongan indria adalah bentuk keberanian tertinggi manusia. Mungkinkah mematikan koneksi internet secara total dan sengaja selama 24 jam adalah bentuk pemberontakan yang paling radikal yang bisa Anda lakukan di abad ke-21 ini? Pemberontakan dalam diam? Ya,
pemberontakan sejati, ketika kebijaksanaan kuno berbenturan langsung dengan terangnya layar smartphone Anda. Apa yang mungkin Anda temukan ketika akhirnya layar itu menjadi gelap gulita dan hanya menyisakan pantulan wajah Anda sendiri di dalam keheningan? Pertanyaan yang wajib dijawab sendiri-sendiri oleh pendengar kita. Betul sekali. Terima kasih telah menemani kami dalam sesi eksplorasi mendalam ini. Teruslah bertanya, berani tantang asumsi Anda, dan pastikan Anda selalu menjaga rasa ingin tahu tersebut hidup di dalam diri Anda. Sampai jumpa.